Selamat pagi anak-anak. Hari ini melalui video pembelajaran ini Pak Aris akan menyampaikan materi dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Yang mana sudah kalian ketahui di situ memuat beberapa mata pelajaran. Yang pertama, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ada dua macam ide paragraf ya, berdasarkan letak ide pokoknya. Paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kemudian paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Berikutnya, dalam teks bacaan atau paragraf itu terdapat satu kalimat utama, kemudian diikuti beberapa kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas itu disebut juga sebagai kalimat pendukung. Ya, berikutnya untuk mata pelajaran IPA yang akan kalian pelajari itu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama, secara generatif itu apa? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan atau secara kawin. Penyerbukan itu apa? Yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Alat kelamin jantannya namanya benang sari. Alat kelamin betinanya namanya butik. Yaitu pada bunga ya. Kemudian hasil dari pembuahan disebut zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu ada padi, jagung, jambu juga ada ya, dan masih banyak lagi. Perkembang biakan yang kedua pada tumbuhan yaitu secara vegetatif, yaitu perkembang biakan tanpa melalui perkawinan. Jadi perkembang biakan vegetatif dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Ada dua macam, yang pertama secara alami dan yang kedua dengan bantuan manusia. Yang secara alami contohnya umbi, ya, ada umbi lapis itu bawang merah, umbi batang, kentang, umbi akar, wortel. Ya, jadi bagian tanaman yang mengembung dan tertanam di dalam tanah itu umbi. Ya. Kemudian ada geragi. Geragi itu batang yang merambat, contohnya stroberi. Geragi disebut juga sebagai stolon. Ya. Stolon juga bisa, geragi juga bisa, sama itu istilah saja. Contohnya stroberi ya. Jadi kemudian ada rizoma, itu batang yang terdapat di dalam tanah, contohnya kunyit, temulawak, lengkuas, kencur. Ya. Kemudian ada juga tunas. Ya. Tunas itu contohnya pisang, kemudian ada bambu. Ya. Jadi ada anakan yang muncul di samping induknya. Ya. Ini contohnya ada di sini. Kemudian juga spora yang berkembang biak dengan spora itu contohnya jamur, lumut. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan itu banyak caranya ya. Tapi yang sering kalian dengar ini ya, yang cangkok ini sebenarnya yang sering kalian dengar, mencangkok ya. Yang terpelajari satu ya. Yang pertama stek. Itu perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Contohnya singkong dan mawar. Kemudian cangkok. Kalau cangkok itu contohnya ada pohon mangga, jambu,
jeruk. Ya. Kemudian ada enten atau okulasi ya. Enten, ada okulasi ya. Kalau enten itu menyambung tumbuhan, kalau okulasi menempel ya. Ini seperti ini contohnya ya nanti. Ini kalau mencangkok, ini yang paling atas itu mencangkok. Kemudian ada okulasi, ada sambung, ada stek batang ya. Ini proses penanaman singkong. Ya, berikutnya untuk muatan pelajaran IPS. Di IPS kalian akan belajar tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Satu di antaranya adalah negara Indonesia. Ada Malaysia, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, dan satu lagi itu ada Timur Leste. Di Asia Tenggara ada sebuah organisasi itu namanya ASEAN ya, Persatuan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. Itu ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Thailand atau tepatnya di Bangkok. Ya, ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Melalui wakil menterinya masing-masing. Dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Filipina oleh Narcisco Ramos, Singapura Esra Jarapnam, dan yang kelima negara Thailand itu diwakili oleh Tanat Koman. Masyarakat negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ya, itu memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, agar kalian lebih tahu mengenal beberapa keunikan sosial budaya negara-negara ASEAN, kalian bisa membaca buku di halaman 9 sampai dengan 13. Itu sudah lengkap, kalian bisa baca saja. Ya. Ini letak geografis Asia Tenggara. Itu di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, sama Samudra Pasifik. Kemudian wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran. Yang pertama daratan ya, dataran berbentuk semenanjung, dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Kalau yang semenanjung itu meliputi negara Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kalau yang daratan yang berbentuk kepulauan itu ya Filipina, negara kita ya Indonesia, kemudian ada Malaysia bagian timur yang berdekatan dengan Pulau Sumatera ya, ada Singapura dan Brunei Darussalam juga. Kemudian muatan pelajaran yang keempat yaitu tentang PKN, ada kelas yang PKN. Di pembelajaran 1 sampai 3 ini kalian akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu nilai Pancasila, nilai sila ke-1 dan ke-2 ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila pertama yaitu apa? Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, takwa terhadap Tuhan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, saling menghormati, toleransi antar pemeluk agama yang berbeda, kemudian kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua itu meliputi apa? Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, sikap saling menyayangi sama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, perdamaian ya, dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa gali sendiri ya. Nah, dan yang terakhir di pembelajaran 1 sampai 3 ini juga mempelajari tentang
patung ya. Ini di mata pelajaran SBDP. Patung itu apa? Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Patung dapat dibuat dari bahan antara lain bisa dari tanah, kayu, batu, tembaga, baja ya. Baja. Kemudian cara mengerjakan patung dengan cara ada butsir, casting atau dicor, ditata, dipahat itu kalau kayu ya, dilas itu kalau besi atau baja. Ya, cukup dengan tangan untuk bahan yang lunak. Ini contoh kalau misalnya pakai tanah liat, ya pakai tangan. Tapi kalau menggunakan bahan-bahan yang keras berarti dengan bantuan mesin. Ya, demikian tadi video pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3.